channel YouTube aku, Rini Nafisya. Oke, buat kalian yang belum kenal sama aku, perkenalkan, nama aku Rini Nafisya. Saat ini aku adalah salah satu mahasiswa magister kimia di Universitas Gadjah Mada. Kali ini aku pengen sharing tips and trick bagi kalian adik-adik yang baru saja lulus SMA dan bingung untuk menentukan jurusan kuliah. So, check it out. Tips yang pertama yaitu kenali minat dan bakat kalian. Kenapa sih untuk mengenali minat dan bakat ini sangat penting? Karena alangkah lebih mudah bagi kalian nantinya untuk menjalani proses pendidikan sarjana apabila kalian tahu minat dan bakat dari diri kalian. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan minat dan bakat? Minat adalah sesuatu yang membuat kalian tertarik untuk melakukan suatu hal, sedangkan bakat adalah kemampuan dasar yang sudah dimiliki oleh manusia dengan waktu belajar yang lebih singkat dan juga hasil yang lebih memuaskan. Contohnya, jika teman kalian memiliki bakat dalam melukis, maka akan lebih mudah bagi dirinya untuk memahami teknik-teknik menggambar dan akan menghasilkan gambar yang lebih estetik dan lebih indah. Apabila dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki bakat dalam melukis, maka akan dibutuhkan usaha yang lebih atau effort yang lebih dalam memahaminya. Nah, alangkah lebih mudah bagi kita apabila kita sudah mengetahui minat dan bakat dari diri kita, apa yang membuat kita tertarik dan apa yang kita kuasai. Oke, jadi segera cari tahu minat dan bakat kalian. Nah, kalau misalkan kalian bingung untuk mencari tahu minat dan bakat kalian, pertama kalian bisa berpikir atau merenungi tentang hal-hal yang kalian sukai atau hal-hal yang kalian kuasai. Misalnya kalian menguasai dalam hal berhitung ataupun dalam bahasa. Ini bisa merupakan pertimbangan kalian dalam menentukan jurusan nantinya. Atau kalian bisa bertanya dengan orang-orang yang terdekat kalian dan meminta saran dari mereka, kira-kira pandangan mereka tentang diri kita itu seperti apa. Dan jika kalian masih bingung, kalian bisa bertanya atau konsul langsung ke psikolog untuk mengetahui minat dan bakat dari diri kalian. Oke. Tips yang kedua yaitu kalian harus mengetahui konsekuensi apa yang harus kalian korbankan jika kalian ingin mengambil jurusan tersebut. Nah, misalnya kalian pengen masuk jurusan kimia kayak aku, maka kalian harus mengetahui dan mempersiapkan diri serta mental kalian apa-apa saja nantinya yang akan dipelajari di kimia dan hal-hal apa saja yang harus dihadapi. Seperti misalnya kalian harus tahan untuk mengikuti praktikum, membuat laporan, bergadang, mengorbankan waktu kalian untuk membaca buku. Dan begitu pula dengan jurusan-jurusan lain, seperti misalnya jurusan teknik. Apakah diri kalian itu mumpuni untuk ikut dalam praktek lapangan, membuat laporan, mengerjakan proyek, dan lain sebagainya. Dan tentunya setiap jurusan memiliki konsekuensi masing-masing yang harus dihadapi. Maka alangkah lebih baik untuk diri kalian untuk mengetahui konsekuensi apa yang harus dihadapi kedepannya dengan cara bertanya kepada orang-orang yang sudah belajar pada bidang tersebut ataupun yang memiliki pengalaman, atau juga kalian bisa browsing di internet. Oke? Karena jika kalian sudah tahu hal-hal apa saja yang akan kalian hadapi, maka tingkat stress level atau tekanan bagi diri kalian itu akan lebih menurun dan diri kalian akan lebih siap dalam mempelajari bidang tersebut. Oke? Tips yang ketiga yaitu usahakan untuk memilih jurusan sesuai dengan karir yang akan kalian tapaki nantinya. Nah, kebanyakan orang memilih jurusan hanya stop atau stuck di hal yang mereka minati dan bakat yang mereka punya, tapi mereka tidak tahu nanti kedepannya mereka ingin bekerja apa. Hal ini itu sangat penting guys, karena seperti yang kita ketahui, kita sekolah dari SD, SMP, SMA hingga melanjutkan jenjang sarjana lagi. Lain yang tidak bukan adalah untuk mempersiapkan diri kita dalam menimba ilmu pengetahuan, soft skill, dan hal lain yang dibutuhkan untuk kita bekerja nantinya. Nah, maka lebih baik bagi diri kalian, jika kalian ingin memilih jurusan, pilihlah jurusan dengan jenjang karir ataupun pekerjaan yang dibutuhkan nantinya. Misalnya
kalian pengen jadi PNS nih, maka kalian bisa memilih beberapa opsi. Opsi pertama, kalian setelah lulus SMA bisa mengambil sekolah kedinasan seperti IPDN, STIS, atau STAN. Dan nantinya setelah kalian lulus di sana, kalian belajar dan tentunya akan ditempatkan pada bidang masing-masing dan kalian auto jadi PNS. Nah, atau misalnya kalian ingin bekerja di perusahaan BUMN nantinya di sebuah industri dan kalian ingin menjadi ahli dalam permesinan, kalian bisa mengambil teknik mesin, atau ahli dalam proses industri, kalian bisa mengambil teknik kimia dan lain sebagainya. Jadi pilihlah jurusan dengan visualisasi ke depan, apa yang ingin kalian kerjakan nantinya. Satu pertimbangan untuk memilih jurusan adalah karir kedepannya nanti bagaimana. Itu sangat penting, guys. Seperti yang kita ketahui, kita juga tidak bersaing sendirian dan tidak bersaing hanya se-Indonesia saja dengan teman-teman kita lainnya. Namun sekarang sudah dunia globalisasi, maka saingan kita itu ada di seluruh dunia. Bahkan berdasarkan artikel yang aku baca, bahwa tenaga kerja asing di Indonesia pada tahun 2020 itu sudah mencapai 98.102 orang, kurang lebih sebanyak itu. Nah, seperti yang kita ketahui juga, lapangan pekerjaan itu terbatas, dan bahkan bisa kita lihat, guys, bahwa nggak semua sarjana itu bisa mendapatkan pekerjaan. Ada juga teman-teman kita di luar sana yang masih berusaha untuk mencari pekerjaan karena keterbatasan dalam lapangan pekerjaan dan persaingan yang sangat ketat. Maka lebih baik untuk diri kalian untuk menguasai suatu bidang tertentu, sehingga nantinya kalian akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan kalian akan bersaing dengan baik nantinya. Tips yang keempat, apabila kalian masih bingung untuk mencari jurusan apa yang ingin kalian ambil, maka kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian dan kalian bisa mendengarkan pendapat mereka. Tapi semua kembali lagi pada diri kalian. Alangkah lebih baiknya jika kalian bisa menentukan pilihan tersebut, karena yang akan menjalani perkuliahan selama kurang lebih 4 tahun itu adalah diri kalian. Dan jangan sampai nanti kalian salah jurusan dan menyalahkan orang lain. Oke guys, itu saja dari aku. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian bisa mendapatkan jurusan sesuai dengan yang kalian inginkan. Good luck everyone. See you on the next video. Bye bye.